Kami mendengar firman-Mu, Engkau mengajarkan kami kebenaran di bulan Desember di 2022 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bulan Desember, tema kita Healing and Restoration of the World. Dari bulan Januari, Healing and Restoration di topik ini sampai akhirnya bulan Desember, yaitu The World, Healing and Restoration of the World. Kalau orang mendengar kata Healing of the World, seringkali orang langsung berpikiran tentang lagunya Michael Jackson, Heal the World. Nah, ternyata ketika saya amati kalimat-kalimatnya lagu Michael Jackson yang lagu sekuler itu, ternyata ada ayat firman di sana. Dan contoh seperti kalimat pertamanya, there's a place in your heart and I know that it is love. Ada satu tempat di dalam hati kita dan itulah love, kasih. Dan dari lagu ini, healing dunia, kesembuhan dunia itu cuma karena satu hal, yaitu kasih. Dan juga di baitnya juga ada tertulis seperti ini, yang saya juga terbelalak karena dia berkata begini, see the nation turn their swords into plowshares. Bangsa-bangsa kalau ada kasih, bangsa-bangsa itu tidak akan berperang tetapi akan mengubah their swords, pedang mereka menjadi plowshares, mata bajak. Dan itu tertulis di Bible Yesaya 2 ayat 4. Bangsa-bangsa tidak akan berperang lagi dan mereka akan mengubah pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Itu Yesaya 2 ayat 4. Dan dari lagu tersebut intinya adalah kasih, kepedulian kepada yang kelaparan dan lain sebagainya, saudara. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Sepertinya lagu sekuler, tetapi karena kebanyakan orang-orang mereka di sana itu juga latar belakang Kristen, sehingga memasukkan ayat Bible. Dan itu love, heal the world. Dan yang saya ingin sampaikan dari mimbar ini adalah Jesus heals the world. Yesuslah yang sesungguhnya kasih itu yang menyembuhkan dunia. Katakan amin. Ya, saudara-saudara. Nah, bagaimana cara Elohim Bapa menyembuhkan, memulihkan dunia ini? Tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. For God so loved the world and He gave His only Son. Whosoever believe shall not perish, they shall have
eternal life. Yohanes 3:16 ini juga dijadikan lagu, nanti kita nyanyi di akhir khotbah. Juga saudara yang sedang menyaksikan di online, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Elohim Bapa mengasihi kita, mengasihi dunia ini, dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara on-site maupun online. Cara Elohim Bapa menyembuhkan dan memulihkan dunia ini. Yang pertama, dari ayat itu disebutkan dengan mengasihi. Menyembuhkan dan memulihkan dunia dengan mengasihi dunia. Dengan kasih. Dunia yang kacau, dunia yang sakit, dunia yang semakin gila dalam tanda kutip, dunia yang penuh dosa, hubungan Bapa dan manusia terpisah. Mengapa dunia sedemikian rupa Bapa tetap ingin menyembuhkan, memulihkan? Ayat 16 berkata, sebab Elohim sangat mengasihi dunia. Jadi karena kasih. Katakan bersama saya, mengasihi. 1, 2, 3. Jadi Bapa pencipta itu ketika mau menyembuhkan dunia, yang dia lakukan satu adalah mengasihi. Bukan murka, tetapi mengasihi. Tahukah saudara bahwa love is powerful? Kasih itu luar biasa. The power of love itu sangat kuat sekali. Mau sembuh dunia, Bapa mesti mengasihi. Begitu juga dunia saudara. Kita punya dunia toh, family, dunia kita dalam keluarga, dunia kita dalam pekerjaan, dunia kita di dalam pelayanan. Kalau di sana ada kerusakan, kehancuran, cara yang diajarkan Bapa kepada kita adalah bukan marah, bukan murka, tetapi mengasihi. Sekali lagi katakan 1, 2, 3, mengasihi. Ada lagu sekuler juga yang judulnya adalah Because You Love Me. Pasti saudara pernah dengar lagu itu. Nah, Because You Love Me itu sebetulnya you-nya itu Tuhan gitu loh. Cuma diplesetkan oleh mereka supaya lagu ini bisa laku secara umum di marketplace, maka you-nya itu kekasihnya. Tetapi dari syair lagu tersebut, you-nya itu adalah Tuhan yang bisa mengerjakan semua yang ada di syair itu. Coba ya saudara bisa lihat. Nanti Felicia dengan tim akan menyanyikan lagu itu. Saudara lihat bahasa Indonesia, kalau yang tidak tahu bahasa Inggrisnya, lihatlah bahwa itu sebetulnya Tuhan yang bisa melakukannya. Yuk, bisa didengar. For all those times you stood by me, for all the truth can't you make me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, Jesus. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak.
You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. I'm everything I am because you love me. You gave me wings and let me fly. You touched my head, I could touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no storm was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for all each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loved by you. You were my strength when Boleh I nyanyi was bersama-sama weak. deh. You were You-nya adalah my Yesus. voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. I'm everything I am because you love me. Karena Yesus mengasihi, semua kita bisa lakukan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah buat Kristus Tuhan. Ketika kita lemah, kata tulisan ini, ketika kita lemah, engkaulah kekuatanku. Ketika tidak bisa melihat, engkaulah mataku. Dan seterusnya, ketika kita tidak bisa terbang, engkaulah yang mengangkatku. Siapa yang bisa melakukan itu? Pasangan? Enggak mungkin lah. Itu adalah satu saja, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan saja. Amin. Oke, saudara, puji Tuhan. Dan itulah kasih, semua karena kasih. Mengasihi dan dikasihi itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Dan saudara tahu bahwa Elohim mengasihi dunia ini unconditional, tanpa syarat, tanpa disurvei, tanpa tanya, kalau kamu aku kasihi, kamu mau enggak percaya kepadaku? Enggak begitu. Kalau kamu aku kasihi, kamu harus taat firmanku loh. Kalau enggak mau taat, aku enggak mengasihi. Enggak begitu. Kalau kamu aku kasihi, kamu harus mengisi formulir dan menyediakan surat prestasi kebaikanmu. Enggak begitu. Bapak bahkan tidak tanya, kamu mau enggak aku kasihi? Tidak begitu. Dia hanya dengan tindakan terus mengasihi saudara dan saya. Sampai hari ini, engkau punya kekurangan, engkau punya kelemahan, engkau punya kesalahan, terus dia mengasihi kita. Siapa yang sadar engkau dikasihi Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, jadi langkah Elohim Bapa untuk menyembuhkan, memulihkan dunia dengan mengasihi. Begitu juga kita diajar. Kalau engkau ingin duniamu sembuh, apakah itu keluarga, apakah itu pelayanan, apakah itu pekerjaan, apakah dengan pasangan, dengan anak-anak, mau sembuh? Kasihilah. Bukan kemarahan, bukan hukuman, tetapi kasihilah dengan kasih yang unconditional. Misal di keluarga, dunia yang disebut family, keluarga. Engkau dapatkan istri atau suami, kasihi istri tanpa syarat. Mungkin dari kacamata ukuran manusia tidak bisa banyak M. Tidak bisa masak, tidak bisa maca, tidak bisa mana.
tidak bisa apalagi saudara, dan lain sebagainya. Kasihi, itu ajaran dari Bible. Disuruh mengasihi. Kalau engkau mau menyembuhkan duniamu ini, mengasihi. Nanti kan karena dikasihi, bisa masak-masak sendiri. Awal-awal mungkin tidak enak, tapi lama-lama karena terus dikasihi, menjadi lebih enak. Tidak bisa mana, dikasihi saja terus. Saat waktu Tuhan tiba, nantilah meteng-meteng dewek, saudara-saudaraku. Ya, istri yang dikasihi itu akan bisa terlihat lebih cantik daripada istri yang sama sekali tidak diperhatikan. Gak percaya? Suami-suami pasti bisa membuktikan sendiri. Kata istri, kesukaan istri akan ngomong begini, penampilan istri itu membuktikan siapa suaminya. Itu karena ada tujuannya istri mau ngomong begitu, saudara-saudaraku. Penampilan istri itu membuktikan siapa suaminya gitu. Nah, saudara, Bu Hana juga 2 hari yang lalu kirim foto ke saya. By WA toh. Dia lagi ketemuan sama satu orang yang katanya kembarannya Bu Hana gitu. Umurnya mungkin 15 tahun di bawahnya Bu Hana. Lalu duduk jejeran gitu. Kemudian, Pak, cantik mana ini? Masih cantikan aku toh Pak? Saya lihat dengan kacamata objektif. Iya, temenan cantikan istriku, saudara-saudaraku. Saya menjawab di WA itu, saya katakan begini, siapa dulu dong suaminya, begitu. Jadi kami bergurau gitu, saudara. Tetapi memang betul, bagaimana seorang istri bisa percaya diri, seorang istri bisa terbuka karena merasa dikasihi gitu. Nah, saudara-saudara, saya rindukan semua suami di tempat ini. Mulailah babaan baru. Mau sembuh dunia familymu, kasihi pasanganmu. Istri juga terhadap suami mesti demikian. Jangan mentang-mentang suami nggak bisa cari uang atau suaminya menua, sakit-sakitan lalu istri tidak cinta lagi. Ingat saudara, jika semakin kau kasihi, suami akan mendapatkan respek dari istrinya. Itu ada sebuah dorongan di dalam dirinya untuk bekerja, untuk jaga kesehatan, untuk jaga penampilan. Karena itu pilihlah untuk jangan komplain saja, tetapi mengasihi. Terhadap pasangan, sekarang terhadap anak. Sayangi anak saudara tanpa alasan, bukan karena anak ini pinter, aku sayangi, anak yang itu bodoh, aku lupakan. Tidak saudara, sayangi anakmu unconditional, bukan karena prestasi, pinter cari duit, lebih cantik, lebih tampan, lalu lebih disayangi. Tidak begitu saudara. Teladani Yesus, kasihi tanpa alasan. Meskipun mungkin anak saudara sedang dalam persoalan, mengasihi. Itu ajaran Bible. Elohim Bapa mau menyembuhkan dunia, memulihkan dunia, mengasihi. Mereka anak-anak saudara tidak sedang butuh hukuman, tetapi butuh kasih. Kalau saya menerapkan di relationship saya dengan anak-anak dari sejak mereka kecil, saya sudah terapkan prinsip ini, yaitu anak-anak sebelum
tindak di disiplin itu mesti harus melalui 3 tahapan dan mereka semua tahu itu. Misalnya mereka lakukan salah, 1 mesti ditegur, dinasehati. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, kok kamu lakukan ini. Yang kedua, level 2 mesti diperingatkan. Kalau begini akan alami gini loh. Orang tua akan menindak begini loh. Masih dilakukan, baru ada tindakan. Tapi orang tua kan seringkali membuat kaget-kaget anak. Tanpa nasihat, tanpa peringatan, langsung tindakan. Itu salah besar, saudara. Salah besar. Jadi betul-betul anak-anak tahu persis bahwa orang tuanya itu disiplin, orang tuanya itu tegas, orang tuanya itu saudara, ada kasih tetapi ada disiplin. Nah setelah nasihat enggak jalan, peringatan enggak jalan, ya tindakan. Tetapi 1, 2, 3 tetap dilakukan dengan kasih. Kita menindak anak dengan kasih. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusakkan, bukan. Itu dalam hubungan dengan anak. Dunia kita yang lain bukan hanya keluarga, tetapi pekerjaan, pelayanan, hobi. Juga kalau engkau mau sembuh, dunia ini mesti dikasihi. Saya banyak melihat rekan-rekan yang ada di dalam pelayanan, juga orang-orang yang bekerja dengan saya. Ada yang mereka melakukannya dengan hand saja, dengan tangan saja, dengan tenaga saja. Hasilnya pasti enggak banyak. Saya ajari supaya bukan hanya pakai hand, tenaga saja, tetapi harus pakai head, pakai otak. Orang bekerja, orang melayani itu harus pakai otak. Hasilnya lebih baik. Tetapi saya juga ajarkan kepada mereka untuk bukan hanya pakai tenaga, hand, pakai otak, head, tetapi pakai heart, hati. Kalau dilakukan dengan hati, itu hasilnya pasti jauh lebih beda. Nah saudara-saudara, dengan hati yang mengasihi pekerjaanmu, mengasihi hobimu, mengasihi pelayananmu, ini pasti hasilnya beda. Cobalah kalau misalnya saudara punya pekerjaan, saudara cuma pakai tangan saja, enggak pakai otak. Cuma pakai tangan saja, enggak mikir. Ini morat-marit, saudara. Atau pakai otak kepandaian saja, tapi enggak punya hati. Pasti berbeda. Coba kalau lakukan dengan hand, dengan head, dengan heart. Saudara akan menemukan sakit pun disembuhkan. Pekerjaan yang sakit pun disembuhkan. Itu ajaran Bible. Mesti mengasihi. Siapa di sini saudara ingin dunia keluargamu, pasanganmu, anakmu, dunia pekerjaanmu, dunia pelayananmu sembuh, sehat, pulih? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus yang mengangkat tangan, jadi sembuh, jadi pulih, jadi sehat. Dunia pekerjaan, pasangan, keluarga, pelayanan, sembuh, pulih, sehat. Katakan amin. Solusinya apa? 1 kata. Apa tadi? Mengasihi. Bukan dengan yang lain. Mengasihi. Pakai hati. Dan mengasihi itu perlu korban. Kalau ada orang berkata mengasihi lalu tidak mau korban, itu pasti beda. Saudara mengasihi pekerjaanmu, lalu enggak ada korban, pasti lain. Bukan kasih itu.
Love has nothing to do with what you are expecting to get. Only with what you are expecting to give, which is everything. Jadi kasih itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin kau dapatkan pada awal-awalnya. Tidak begitu. Tetapi hanya dengan apa yang ingin kau berikan, perhatian, waktu, pengorbanan, terus memberi. Dan itulah segalanya. Jadi kalau ada orang yang berkata mengasihi tetapi langsung menuntut imbalan balik, itu bukan kasih, itu transaksional. Dan Bible ajarkan mau sembuh duniamu, mengasihi. Hand, head, heart. Elohim Bapa mengasihi dunia bukan ingin memperoleh sesuatu dari kita. Hanya ingin memberi keselamatan agar kita tidak binasa. Dan itu segalanya bagi Tuhan. Itu yang pertama. Cara Elohim Bapa menyembuhkan dan memulihkan dunia dengan mengasihi. Yang kedua, terakhir, mengaruniakan Yesus. Dengan mengaruniakan Yesus. Dan ini sepertinya sebuah dalam tanda kutip kegilaan, radikal sekali. Karena dia kan cuma punya putra tunggal toh. There is always madness in love. But there is also always some reason in madness. Selalu ada dalam tanda kutip kegilaan dalam kasih. Tetapi selalu ada alasan dalam sebuah kegilaan itu. Nah saudara-saudara, Elohim Bapa mengasihi dunia ini bukan hanya di mulut, di firman, diucapkan saja, tapi ada action yang dalam tanda kutip gila. Apa itu? Ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Punya cuma satu loh anak. Putra tunggalnya. Anak Elohim Bapa itu cuma satu. Nah, karena mengasihi, yang kedua diberi putra tunggal ini. Siapa di sini anak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, anak Tuhan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, oke? Semuanya anak Tuhan ya. Nah, kalau saudara menyebut diri anak Tuhan, padahal ayat ini berkata anak Tuhan, anak Bapa itu cuma tunggal, lalu saudara ini anak apa? Yang benar yang mana? Ayat ini berkata punya satu anak tunggal. Lalu saudara semua kok angkat tangan? Ini berarti saudara anak apa? Jawabannya apa saudara? Anak apa? Berarti yang benar saudara atau yang benar firman? Firman berkata Bapa cuma punya satu anak tunggal. Putra tunggal. Yaitu Yesus. Untuk menyembuhkan dunia, Bapa mengasihi dengan cara mengasihi dan dengan cara memberi putra tunggalnya. Lalu saudara, kita disebut anak Tuhan sebagai anak karena adopsi. Siapa yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Elohim. Jadi siapapun yang percaya kepada putra tunggal ini, kita yang menerima dia, percaya dia, diberi hak kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Dan saya, saudara, ini adalah anak karena diadopsi.
Paulus menuliskan, engkau percaya Yesus, engkau adalah anak. Karena engkau diangkat menjadi anak. Dan Paulus menulis surat tentang mengangkat sebagai anak ini di surat kepada jemaat di Roma. Roma itu satu-satunya negara yang ketika mengangkat anak tidak bisa dibatalkan lagi. Di Indonesia bisa dibatalkan. Di Roma sekali mengangkat anak selama-lamanya tidak bisa dibatalkan dan dapatkan warisan. Dan kabar baiknya adalah saudara, karena percaya Yesus Putra Tunggal, engkau diangkat menjadi anak. Dan sekali anak tidak bisa dibatalkan. Engkau seterusnya selama-lamanya anak dan engkau terima warisan dari Bapa yang kekal di surga. Katakan amin. Nah saudara-saudara, kita bersyukur karena kita ini anak di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, diberi Yesus mengaruniakan Putra Tunggal ke dunia yang sakit, yang sedang hancur ini. Bapa ingin dunia sembuh, sehat dan pulih. Yesus dikorbankan. Putra Tunggal dikorbankan. Yesus diutus untuk menyelamatkan dunia. Dunia yang sakit dikaruniai Yesus. Dunia yang rusak dianugerahi Yesus. Dunia yang hancur diberi Yesus. Dunia dalam keadaan apapun perlu dimasuki kehadiran Yesus. Karena Jesus is the healer, Jesus is the restorer. Dia penyembuh, dia pemulih. Dan saat Yesus masuk dalam dunia seseorang itu pasti akan diubahkan. Ada Yesus di pernikahan Kana, mujizat terjadi. Ada Yesus di kubur Lazarus, dia bangkit. Ada Yesus di rumah Yairus, juga bangkit. Ada Yesus di tepi pantai, kelimpahan ikan terjadi. Ada Yesus di kolam Bethesda, yang sakit disembuhkan. Asal ada Yesus di duniamu, semua duniamu akan alami mujizat, kesembuhan, pemulihan, kelimpahan, keajaiban. Asal ada Yesus. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Asal ada Yesus. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Asal ada Yesus. Tapi kadang ada Yesus tidak instan. Ketika di perjamuan kawin di Kana, kehabisan air anggur, ada Yesus di situ. Lalu orang berkata, Maria berkata, air anggur habis. Tidak langsung. Ketika Lazarus sakit, kemudian orang berkata, Lazarus sakit. Tidak langsung. Kadang persoalan ketika disampaikan kepada Yesus, tidak langsung. Dia punya waktu. Dan kita harus paham dan mengakui His sovereignty, kedaulatan Tuhan, waktu Tuhan. Tapi yang pasti ada Yesus, endingnya pasti baik. Markus 7 ayat 37 berkata, Yesus mengubah semua yang buruk menjadi baik. Yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus membuat
semua yang buruk jadi baik. Saya sampaikan dari mimbar ini, apapun keadaan burukmu, asal ada Yesus di duniamu, yang buruk semua akan pasti menjadi baik. Yang percaya paling meriah tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang di rumah juga boleh bertepuk tangan. Haleluya. Ya, saudara, Yohanes 3 ayat 17 berkata, karena Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Bukan menghukum, namun diutus untuk melakukan tugasnya, yaitu menyelamatkan dunia, menyatakan kasihnya pada kita, agar kita sembuh, sehat, pulih, dengan mengorbankan nyawanya. Saudara ada di dunia ini tidak kebetulan, tapi masing-masing punya tugas yang sudah direncanakan oleh Bapa dengan detail, dengan teliti. Dan kita masing-masing memiliki peran, tugas, tanggung jawab yang bermacam-macam di dunia kita. Saya punya dunia family, saya punya dunia ministry, saya punya dunia dalam masyarakat. Nah, ketika di keluarga, dunia saya yang bernama keluarga, Bu Hana sedang sakit. Ketika itu, dunia saya kayak runtuh, saudara. Sudah ambruk duniaku. Mengingat kejadian-kejadian ketika Bu Hana sakit itu sudah sangat memilukan hati, sangat tersayat-sayat sudah. Enggak karu-karuan, saudara. Ketika dokter kasih vonis 11 bulan bertahan hidupnya, saya pulang di kamar hotel di Singapura itu, saya mondar-mandir di kamar hotel itu sendirian. Semua masih pada sibuk, saya mondar-mandir di kamar hotel sendirian. Lalu melihat jendela, kan ketinggian toh, melihat ke jendela dengan pandangan tatapan kosong. Tuhan, masa cuma 30 tahun Tuhan. Ketika itu 30 tahun saya dengan Bu Hana. Masa cuma 30 tahun Tuhan. Terus mondar-mandir, sujud di sisi pembaringan, berdiri lagi, mondar-mandir, sujud lagi. Saudara, ketika istri sakit, yang diperlukan adalah apa, saudara? Bukan suami memarahi atau menyalahkan, tetapi yang dibutuhkan adalah suami yang mengasihi. Dan saya meneladani Yesus mengasihi unconditionally, bukan saat sehat saja, tetapi saat sakit pun saya tidak ada niatan terbesit sedikit pun untuk meninggalkan. Saya mengasihi dengan pengorbanan, korban pikiran, korban perasaan, korban uang, korban pelayanan, korban waktu, dan seterusnya. Itu saat duniaku sakit. Mengasihi, pengorbanan. Tetapi dengan Yesus, sekarang sudah sehat, kuat, panjang umur. Dunia saya sudah disembuhkan. Dunia saya sudah dipulihkan. Ada Yesus. Saya mau sampaikan kepada saudara, masa gelapmu itu ada kedaluarsanya. Masalahmu itu ada expired date-nya. Jadi tidak selama-lamanya engkau miskin. Tidak selama-lamanya engkau
terpuruk. Tidak selama-lamanya engkau dalam jalan yang gelap. Pemazmur berkata, engkau tidak perlu takut dalam kekelaman. Karena ketika engkau melewati lembah kelam, engkau tak takut bahaya karena penyertaan Tuhan. Di ujung lembah kelam itu ada pesta di meja raja. Doa saya, semua yang mendengar khotbah ini, semua yang ada di online, di ujung kemiskinan, keterpurukan, penderitaan, ada pesta di meja raja. Itu janji Tuhan pada kita semuanya. Yang percaya, ayo kita sorak-sorai meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ada Yesus dan duniaku sembuh. Di pelayanan juga begitu, saudara. Saya pernah dunia ministry saya alami sakit, keterpurukan, bahkan kehancuran. Saat diusir dari organisasi lama, dunia pelayanan saya kayak sudah kena gempa. Bukan 4-5 skala Richter, enggak tahu sudah 8-9 skala Richter, hancur sudah. Bukan kena banjir, tetapi kena tsunami sudah dunia ministry saya. Dan saya diusir dari organisasi lama dengan surat pemecatan, tanggalnya cantik sekali. 12. Kok bisa ya saya dapatkan surat pemecatan tanggalnya cantik gitu ya. 12 Desember 2012. Tapi puji Tuhan, ada Yesus masuk di ministry saya. Dengan hand, dengan head, dengan heart, saya terus melayani. Bukan karena kesulitan atau masalah, lalu saya mundur, berhenti melayani atau berhenti mengerjakan pekerjaan yang mesti dikerjakan. Itu tidak akan saya lakukan. Saya mau sampaikan kepada saudara, ketika duniamu sakit, jangan malah menjauh, jangan malah undur. Tetapi asal ada Yesus, engkau terus maju. Asal ada Yesus, engkau terus melangkah. Waktu itu saudara, ketika dunia pelayanan saya hancur, saya mesti harus cari naungan toh. Karena saya dikeluarkan dari sinode lama, saya mencari naungan toh. Naungan, saya gandeng istriku pergi ke pendeta A untuk mau bernaung. Pendeta B, organisasi lain, pendeta B untuk bernaung. Kalau ini saya sebutkan, saudara pasti tahu semuanya. Lalu pendeta C, saya gandeng istriku pergi ke sono, lalu mau bernaung. Duh, sudah kayak korban perasaan, kasihan istriku juga. Tak eret-eret pergi ke pendeta A, pendeta B, pendeta C, hanya untuk minta naungan, naungi aku, kayak ngemis-ngemis gitu saudara. Tapi baik pendeta A, pendeta B, pendeta C bukan solusi. Asal ada Yesus, saya terus berjalan dan puji Tuhan. Dia menjawab doa-doa saya. Bapa menganugerahi saya bukan naungan sinode, tetapi malah diberi 2 sinode baru dengan mudahnya. Ini luar biasa.
terlunta-lunta, asal ada Yesus, malah dapatkan 2 sinode baru. Tidak ada pendeta di Indonesia yang punya 2 sinode. Tetapi Yusak yang banyak kekurangan, sangat sederhana, banyak kelemahan. Kok Tuhan percaya 2 sinode ini loh saudara. Sebutlah nama pendeta-pendeta yang sudah sukses secara jemaat, banyak-banyakan jemaat. Kayak misalnya siapa? Pak Insinyur Niko kah? Itu gak punya sinode. Kayak Pak Arifin kah? Itu gak punya sinode. Kayak Gilbert kah? Itu gak punya sinode. Tetapi bagaimana seorang Yusak dipercaya oleh Tuhan 2 organisasi gereja sendiri, 2 sinode. Satu bernama YHS, Yesus Hidup Sejati. Satunya bernama Yakin, Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Nah, ini 2 sinode ini sister synod, bersaudara. Dan Tuhan percayakan kepada saya. Ini saya pakai sendiri, kita pakai sendiri, dengan aturan-aturan, dengan pengajaran-pengajaran yang ketat. Kalau yang ini, filosofinya adalah rumah bagi yang tak punya rumah. Jadi orang yang seperti saya yang terlunta-lunta, tidak punya naungan, sudah masuk ke sini saja. Tanpa syarat, tanpa rintangan, masuk. Dan puji Tuhan saudara. Tadi saya tanya sama Gary, yang ini ada 150 pendeta sudah bernaung di sini. Ada berapa gerejanya? 35 gereja yang sudah bernaung di sini. Yang YHS ini ada 50 gereja di seluruh Indonesia. Dengan begitu banyak pastors. Nah, di ulang tahun sinode YHS yang ke-10 Agustus kemarin dicanangkan akan membuka 10 gereja baru di tahun 2023. Dan di bulan Desember ini baru 4 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, baru sekitar 4 bulan, tim misi YHS sudah berhasil mendirikan 5 gereja baru YHS. Kasongan, Pulang Pisau, Salatiga, Morosi, Prabu Muli. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Tahunnya belum ganti, tetapi pencanangan itu sudah terrealisasi separuhnya. Segera akan dibuka YHS di Kupang, Solo, Jogja, dan seterusnya, dan seterusnya. Lihat di sini saudara. Dunia ministry yang sakit, dengan mengasihi, dengan asal ada Yesus, ternyata disembuhkan, dipulihkan, bahkan dapat 2 sinode. Saya mau sampaikan kepada siapapun saudara, adakah engkau yang alami duniamu sakit, keluarga atau pelayanan atau pekerjaan, dalam nama Yesus? Teruslah dengan hati mengasihi, teruslah asal dengan Yesus engkau bertindak. Head, heart, dengan Yesus engkau bertindak. Cepat lambat waktu Tuhan pasti sembuh, pasti pulih, bahkan lipat kali ganda. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan kalau ada dari antara saudara yang kenal pendeta, pastor yang di daerahmu, yang pernah alami seperti saya, tidak ada naungan, kesono ditolak. Ini ada sinode, rumah bagi yang tak punya rumah, resmi oleh pemerintah bernaung di sana.
Sehingga pelayan Tuhan itu tidak direpotkan, tidak dihalangi urusan organisasi. Masuk ke sini dan melayani dengan damai sejahtera. Bisa saudara DM Pastor Sriono untuk dapatkan penjelasan bagaimana supaya dapat naungan dan dapat jabatan dalam pelayanan itu. Oke. Nah, saudara, saya juga punya dunia baru karena ada yang memberi saya kuda. Nah, kuda ini kan orang berkata kalau kuda itu, waduh, itu adalah kemewahan. Oh, ternyata tidak, saudara. Kalau orang tidak tahu, wah, kuda itu adalah lambang kemewahan. Enggak, memang ada harga kuda itu ya kayak harga mobil gitu. Ada mobil yang harganya 100 juta lebih, ada mobil yang harganya 12 miliar, 13 miliar, sama-sama mobil. Kuda juga begitu. Ada kuda yang harganya cuma puluhan juta. Ada satu teman yang di Jakarta kirim gambar kuda harganya 1,2 miliar. Nah, ada jemaat di Palangkaraya yang kasih kuda itu toh dengan catatan supaya diberanakkan untuk hagia. Jadi ya kayaknya titip gitu loh, saudaraku. Jadi dia mau korban untuk pelayanan di hagia lalu berupa kuda. Akhirnya sudah di dunia baru saya yang saya geluti ini, saya mesti mengasihi dengan pengorbanan. Lalu apa yang saya lakukan? Belajar, kuda ini kayak apa sih? Nanya-nanya tentang kuda, datangkan orang yang bisa merawat kuda, datangi orang yang paham kuda. Bahkan saya mulai beberapa waktu ini mulai tak kuruskan badanku deh, supaya kalau menunggang kuda itu sakno enggak kaboten gitu, enggak keberatan. Akhirnya saya berusaha untuk menguruskan badan saya. Ini sudah 2-3 kilo sudah turun. Nah, sudah saya ajak teman-teman tiap Sabtu untuk berolahraga di tempat itu, berkuda bersama-sama seperti Sabtu kemarin itu. Ada Pak Yono ibu, Pak Budi ibu, ada Pak Haryanto dan family dengan istri dan anak-anaknya. Semuanya berkuda, lalu sambil berfellowship, sambil bicara tentang ministry. Nah, selalu ada pengorbanan dalam kasih pada dunia yang kita jalani dan geluti. Ada pengorbanan. Saya percaya, saudara, setiap kita memiliki dunia kita masing-masing yang kita kasihi, dan mungkin saat ini sedang alami pergumulan masalah yang pelik. Pegang kebenaran ini. Kasih Yesus itu menyembuhkan, kasih Yesus itu memulihkan, kasih Yesus itu menyelamatkan. Seperti kita sudah dikasih Yesus, kasihilah apapun dengan teladan kasih Yesus itu, yaitu mengorbankan diri, menebus dosa kesalahan kita, mengasihi dengan tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa batas. Katakan bersama saya, aku dikasihi tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa batas. 1, 2, 3. Aku dikasihi Yesus tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa batas. Kesimpulannya sekarang, dunia yang sakit, bagaimana disembuhkan, dipulihkan? Elohim Bapa menyembuhkan dan memulihkan dengan mengasihi. Apakah ada duniamu sakit? Tidak dengan marah-marah, tidak dengan dendam kebencian, menyalahkan lain, enggak, mengasihi. Baik itu keluarga, ministry, pekerjaan, dengan mengasihi. Yang kedua, yang terakhir, yaitu asal ada Yesus, mengaruniakan Yesus. Dan puji Tuhan, pujian ini yang tadi kita nyanyikan,
For God so loved the world, and He gave His only Son. Whosoever believe shall not perish, they shall have eternal life. Diberikan Yesus, tidak akan hancur, tidak akan perish, rusak, tetapi akan diselamatkan dalam nama Yesus. Dunia ministrimu sembuh dalam nama Yesus. Dunia rumah tanggamu sembuh dalam nama Yesus. Dunia keuangan pekerjaanmu sembuh, makmur, pulih dalam nama Yesus. Duniamu disembuhkan, dipulihkan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Amin. So loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Semua katakan haleluya. I shall hold to the cross. Pegang salibnya. I shall hold to God alone. Pegang Tuhan saja. Amin. Haleluya. Kasih-Nya menyelamatkanku. Kasih-Nya memerdekakanku. Semua katakan. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait. Diberkati dalam nama Yesus. Upon His word. By His grace. By His grace, I am relieved. Hallelujah. By His grace, I am redeemed. Mari semua mengangkat tangan. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Saudara saja dengan suara yang kuat. For God. Terima kasih Tuhan. Semua percaya tidak terhukum, tidak binasa, tidak hancur.
tetapi dapatkan keselamatan bahkan hidup kekal selama-lamanya. Ayo kita tepuk tangan yang percaya. Tepuk tangan yang percaya. Ada keselamatan di rumah tanggamu, ada keselamatan di pekerjaan keuanganmu, pelayananmu, ada keselamatan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, selamat di bumi dan selamat di surga. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu, aku percaya ajaran-Mu, aku rindukan dunia yang aku geluti sembuh. Engkau ajari aku mengasihi. Roh Kudus, mampukan aku untuk mengasihi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mampukan aku untuk bekerja dengan kasih. Dalam nama Yesus, ajari aku, Roh Kudus, untuk segala sesuatu. Asal ada Yesus, melakukan segala sesuatu. Dalam nama Yesus, aku percaya persoalanku ada masa kedaluarsanya, akan selesai. Gelap menjadi terang, air mata jadi tarian, duka cita menjadi sukacita. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku sehat, aku pulih, aku makmur, aku panjang umur. Di dalam nama Yesus, percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan.